COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap karakter peserta didik. Dengan kecenderungan menggunakan handphone selama pembelajaran daring, membuat para peserta didik kehilangan karakternya sebagai seorang pelajar. Kehilangan rasa menghargai dan sopan santun contohnya. Begitulah juga yang saya hadapi di sekolah di mana saya mengajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai membangkitkan semangat untuk mencoba kembali membuka hati para peserta didik saya dengan menyambut mereka di pintu gerbang sekolah di pagi hari yang cerah. Menyapa, tersenyum, memberikan salam dan menyampaikan kata-kata semangat untuk menjalani hari-hari mereka. Itulah yang saya lakukan. Selain itu, saya juga mengangkat sebuah tema, yaitu menghargai. Tentu ada alasan mengapa saya mengangkat tema tersebut. Karena ketika saya tahu beberapa waktu setelah COVID berlalu dan kami diizinkan untuk masuk ke sekolah, para peserta didik saya di sekolah sangat sulit sekali untuk diajak berkolaborasi dengan cepat berkumpul di lapangan untuk melaksanakan upacara setiap hari Senin. Itulah yang menjadi alasan mengapa saya harus mengingatkan para peserta didik saya. Di modul ini juga disampaikan bahwa pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Kebudayaan yang santun dan menghargai merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Ditambahkan dengan pendidikan adalah tempat di mana budi pekerti itu diperoleh. Ketika pertanyaan saya lontarkan di dalam kelas, siapa yang mau dihargai? Semua peserta didik saya mengacungkan tangannya. Setelah kesepakatan sudah dibuat oleh mereka dan untuk mereka, maka praktik baik pun terjadi pada hari Seninnya. Mereka tiba di lapangan sebelum peserta didik lainnya sampai di lapangan. Dan mereka bisa menjadi contoh bagi peserta didik lainnya. Saya sangat bangga atas apa yang sudah peserta didik saya lakukan. Karena saya yakin ketika saya sebagai guru bisa memberikan tuntunan yang baik bagi para peserta didik saya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berkualitas nantinya. Walaupun terkadang peserta didik itu adalah peserta didik yang biasa-biasa saja. Apa kata mereka tentang Miss Hilda? Hilda Triani menjadi guru di SMA Negeri 1 Merangin sudah banyak memberikan kontribusi terutama di dalam praktik-praktik baik tentang proses pembelajaran ataupun inovasi-inovasi lain yang sekiranya bisa memberikan efek positif tentang disiplin siswa. Contoh saja mungkin di antara sekian banyak guru mungkin beliau adalah salah satu guru yang care dan peduli terhadap disiplin siswa, tentang bagaimana siswa berpakaian, bagaimana gaya rambut siswa, kemudian tidak hanya memberikan panutan ataupun contoh, beliau juga memberikan reward, bagaimana memotivasi siswa untuk tertarik dalam belajar. Menurut saya banyak sekali perkembangan perubahan gitu ya yang dilakukan oleh seorang Hilda Triani ya. Di antaranya ketika saya masuk ke kelas di mana beliau menjadi wali kelasnya, di situ anak-anaknya udah tata kramanya udah bagus, sopan santunnya udah bagus, kayak seperti meminta izin mau ke toilet gitu ya. Biasanya kalau anak-anak yang lainnya itu, Bu, bisa ya Bu, gitu ya. Nah, tapi kalau di kelasnya enggak ya. Dalam artian ada tata kramanya, Bu, boleh saya izin ke toilet, seperti itu. Jadi sudah nampak sekali perubahannya. Hilda itu adalah seorang guru yang sudah mulai memberikan kemajuan terhadap sekolah ini. Karena dengan adanya guru penggerak sudah memberikan dampak baik, ya, dampak positif, dan sudah mengimbaskan dan mengimplementasikannya di sekolah ini. Kemudian bukti nyatanya kita bisa melihat seperti dari konsep disiplin ya, kita bisa melihat pada siswa datang pagi hari beliau piket ya, selalu menegur, selalu menyapa bagaimana yang baik, bagaimana yang tidak baik, seperti baju diploma yang keluar itu wajib masuk, pada waktu pandemi wajib masker, ditegur seperti itu. Pembelajaran yang bisa kita terapkan pada siswa-siswanya adalah tertib, sopan dan santun
serta menghargai orang yang lebih tua. Untuk tata keramanya untuk tata keramanya Miss Hilda selalu menghargai kami, saling menghargai, dan pada saat ingin permisi kita memiliki tata kerama sendiri. Dan masalah rambut, kerapian dan kebersihan itu memang diterapkan sekali oleh Miss Hilda. Terima kasih.